Di tengah hamparan perbukitan hijau dan sungai-sungai berliku, terhamparlah sebuah permukiman yang damai, Kampung Aliginatori. Tradisi mengakar kuat dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam sistem pendidikannya. SD Harapan Bangsa, satu-satunya sekolah di kampung itu, adalah bangunan sederhana di mana guru-guru berdedikasi seperti Ibu Maya mengajar dengan metode yang diwarisi turun-temurun. Papan tulis, kapur, dan hafalan. Meskipun anak-anak penuh semangat, kurikulum yang seragam seringkali membuat sebagian tertinggal, sementara yang lain merasa kurang tertantang. Akses pendidikan pun terbatas bagi mereka yang tinggal di pelosok desa, dan beban administratif yang berat seringkali membebani para guru. Angin perubahan mulai berhembus ketika Bapak Surya, seorang putra asli Aliginatori yang telah merantau untuk menimba ilmu di kota besar, kembali dengan sebuah visi revolusioner. Ia mengusulkan sebuah proyek berani, mengintegrasikan kecerdasan buatan, AI, analitik data besar, dan pembelajaran mesin ke dalam ekosistem pembelajaran Aliginatori. Banyak yang skeptis. AI, data, apa gunanya itu bagi anak-anak kita yang tidak bisa diberikan buku yang bagus? Bapak Surya, bagaimanapun, berbicara tentang masa depan di mana potensi unik setiap anak tidak hanya diakui, tetapi juga dipupuk melalui teknologi. Dengan dukungan dari Inisiatif Pendidikan Nasional dan upaya tak kenal lelah dari Bapak Surya dan timnya, Sistem Ajar Pintar Aliginatori, SAPA, mulai terbentuk. Ini bukan tentang mengganti guru, melainkan memberdayakan mereka. Ini adalah tentang mengubah lingkungan belajar yang pasif menjadi perjalanan yang aktif, menarik, dan sangat personal. Implementasi dan dampak SAPA. Personalisasi pengalaman belajar. Salah satu penerima manfaat pertama dari SAPA adalah Bima, seorang anak pendiam dari ujung terjauh desa. Bima kesulitan dalam matematika. Ia sering merasa kewalahan di kelas, pikirannya melayang, kepercayaan dirinya terkikis dengan setiap ujian yang gagal. Sebelum SAPA, ia hampir putus sekolah. SAPA menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis kinerja Bima di masa lalu, pola interaksinya dengan modul pembelajaran digital, dan bahkan responsnya terhadap kuis adaptif. Sistem ini mengidentifikasi bahwa Bima adalah pembelajar visual yang memproses informasi secara perlahan dan membutuhkan konsep yang dipecah menjadi langkah-langkah kecil dan nyata. Alih-alih kurikulum standar, SAPA menghasilkan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi untuk Bima. Sistem ini menyarankan simulasi 3D interaktif untuk bentuk geometri yang kompleks, menawarkan video animasi pendek yang menjelaskan konsep aljabar, dan menyediakan soal latihan yang secara bertahap meningkat kesulitannya, memberikan umpan balik langsung yang konstruktif. Sistem itu tidak hanya memberitahunya bahwa ia salah, ia menunjukkan kepadanya mengapa dan bagaimana cara mendekatinya secara berbeda. Bima, yang awalnya ragu-ragu, menemukan dirinya tertarik pada pelajaran interaktif. Tekanan untuk dihakimi oleh teman sebaya atau kesulitan mengikuti pelajaran di kelas telah hilang. Ia dapat memutar ulang video, mencoba kembali soal, dan menjelajahi topik sesuai dengan kecepatannya sendiri. Perlahan tapi pasti, pemahamannya tumbuh. Bahunya yang dulu merosot mulai tegak, dan seperti rasa percaya diri menyala di matanya. Sebaliknya, Citra, seorang gadis cerdas dan ingin tahu, sering merasa bosan dengan kecepatan standar kelas. SAPA mengenali pemahaman lanjutan dan kurva pembelajaran yang dipercepat melalui analitik datanya. Untuk Citra, SAPA mengkurasi tantangan tingkat lanjut, menyajikan teori ilmiah yang rumit, dan bahkan menghubungkannya dengan mentor virtual untuk topik-topik khusus. Sementara Bima mendalami aritmatika dasar, Citra menjelajahi astrofisika di waktu luangnya,
didorong oleh aliran konten tingkat tinggi yang menarik dan tanpa henti dari Sapa yang disesuaikan hanya untuknya. Personalisasi ini memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal, maupun bakat yang tidak tergali. Wawasan berharga bagi pendidik. Ibu Maya, guru Bima, awalnya mendekati Sapa dengan optimisme hati-hati. Ia telah menghabiskan puluhan tahun menyempurnakan metode pengajarannya, dan gagasan tentang mesin yang mendikte pelajaran terasa asing. Namun, Sapa dengan cepat menjadi asisten pengajarannya yang paling kuat. Sistem ini memberinya dashboard real-time tentang kemajuan siswa-siswinya. Ia bisa melihat sekilas siswa mana yang kesulitan dengan konsep tertentu, tidak hanya dalam mata pelajaran umum tetapi hingga aturan atau rumus individual. Komponen analitik data besar mengumpulkan informasi ini, mengidentifikasi kesalahpahaman umum di seluruh kelas, atau bahkan pola kesulitan belajar yang terkait dengan metode pengajaran tertentu. Untuk Bima, Ibu Maya menerima laporan rutin yang merinci kemajuannya, area yang baru saja ia kuasai, dan konsep-konsep di mana ia masih membutuhkan intervensi manusia. Ia melihat tingkat interaksinya, jenis sumber daya yang ia sukai, dan kesalahan spesifik yang ia buat berulang kali. Wawasan mendalam ini memungkinkannya untuk menghabiskan waktu berharga satu-satu dengan Bima tepat di mana ia paling membutuhkannya, menawarkan bimbingan dan dorongan yang tepat sasaran dan benar-benar berhasil. Ketika merencanakan pelajaran berikutnya, Sapa akan menyarankan kegiatan yang berbeda berdasarkan pemahaman kolektif siswa-siswinya saat ini, memastikan bahwa pelajarannya berdampak bagi setiap siswa, dari Bima hingga Citra. Ia tidak lagi menebak-nebak, ia mengajar dengan presisi berbasis data. Otomatisasi berbagai tugas administratif. Sebelum Sapa, Ibu Maya dan rekan-rekannya menghabiskan waktu berjam-jam untuk tugas-tugas administratif, memeriksa tugas, mencatat kehadiran, menyusun laporan kemajuan, menjadwalkan pertemuan orang tua guru, dan mengelola sumber daya sekolah. Tugas-tugas ini, meskipun perlu, seringkali mengurangi misi inti mereka, mengajar. Sapa, didukung oleh AI, mengotomatiskan sebagian besar beban ini. Tugas digital dinilai secara instan. Kehadiran dicatat melalui pengenalan wajah di gerbang sekolah atau melalui waktu masuk siswa untuk pembelajar jarak jauh, dan laporan kemajuan terperinci dihasilkan secara otomatis hanya dengan satu klik tombol. Penjadwalan untuk acara sekolah dan sumber daya disederhanakan melalui antarmuka yang intuitif. Otomatisasi ini membebaskan waktu yang signifikan bagi para guru. Alih-alih terbebani oleh pekerjaan kertas, mereka sekarang dapat mencurahkan lebih banyak energi untuk merancang pengalaman belajar yang menarik dan berpusat pada aktivitas. Ibu Maya mendapati dirinya menghabiskan lebih banyak waktu untuk pembelajaran berbasis proyek, mengatur perjalanan lapangan, dan memfasilitasi diskusi kelompok. Ruang kelas berubah dari tempat penerimaan pasif menjadi pusat eksplorasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis yang semarak. Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas, Kampung Aliginatori, seperti banyak komunitas pedesaan, menghadapi tantangan aksesibilitas. Anak-anak di dusun terpencil seringkali harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah, dan beberapa anak penyandang disabilitas fisik merasa perjalanan itu terlalu sulit. Sapa mengatasi hal ini dengan memperluas jangkauannya melampaui tembok kelas. Platform ini dapat diakses di tablet dan bahkan ponsel pintar dasar, yang disediakan oleh inisiatif pemerintah daerah, memanfaatkan konektivitas internet satelit yang telah terpasang di seluruh desa. Ini berarti Bima, yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses pelajaran personalisasinya dari rumah. Untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran, Sapa menawarkan opsi text-to-speech dan alat bantu belajar visual. Untuk mereka yang memiliki kesulitan belajar,
Sistem ini menyediakan antarmuka yang disederhanakan dan format konten alternatif. Sistem ini juga mendorong inklusivitas dengan menghancurkan hambatan tradisional. Siswa yang pemalu atau introvert seringkali kesulitan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Sapa memungkinkan mereka untuk terlibat melalui forum online, mengirimkan pertanyaan secara anonim, dan berkolaborasi dalam proyek secara virtual, menyediakan ruang yang aman bagi setiap suara untuk didengar. Orang tua, banyak di antaranya memiliki pendidikan formal yang terbatas, kini dapat masuk ke portal yang disederhanakan untuk melacak kemajuan anak mereka, melihat contoh pekerjaan mereka, dan bahkan menerima pemberitahuan untuk konferensi orang tua guru yang akan datang. Sapa menjembatani kesenjangan antara rumah dan sekolah, menjadikan pendidikan sebagai upaya komunitas bersama. Transformasi Kampung Aliginatori. Skeptisisme awal berangsur-angsur memudar, digantikan oleh kekaguman dan kemudian kebanggaan. Anak-anak Aliginatori tidak hanya belajar, mereka berkembang pesat. Bima, yang dulu membenci matematika, kini dengan semangat membantu adik-adiknya mengerjakan tugas, menjelaskan konsep dengan kejelasan yang baru ditemukan. Citra tidak hanya unggul, ia berinovasi, menggunakan alat canggih Sapa untuk merancang sistem penyaringan air ramah lingkungan mini untuk rumahnya, terinspirasi oleh modul sains virtual. Dampak replay terasa di seluruh kampung. Tingkat literasi melonjak. Nilai ujian rata-rata siswa Aliginatori mulai melampaui sekolah-sekolah perkotaan. Orang tua, melihat perbedaan nyata dalam antusiasme dan pengetahuan anak-anak mereka, menjadi peserta aktif, sukarela membantu proyek-proyek sekolah yang difasilitasi oleh waktu luang para guru yang baru saja tersedia. Kampung Aliginatori menjadi mercusuar, sebuah bukti nyata akan kekuatan transformatif teknologi terintegrasi dalam pendidikan. Delegasi dari desa-desa lain dan bahkan Badan Pendidikan Nasional datang untuk menyaksikan keajaiban Aliginatori. Mereka tidak hanya melihat sebuah sistem, tetapi sebuah komunitas di mana belajar itu menyenangkan, di mana setiap anak merasa dilihat, dihargai, dan diberdayakan untuk mencapai potensi penuh mereka. Tantangan dan keberlanjutan visi. Tentu saja, perjalanan itu tidak tanpa hambatan. Ada gangguan teknis awal, pemadaman internet sesekali, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang berkelanjutan untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuan Sapa. Privasi data dan penggunaan AI yang etis adalah perhatian utama, yang diatasi melalui protokol keamanan yang kuat dan pendidikan masyarakat. Bapak Surya dan timnya mendirikan pusat teknologi lokal di dalam sekolah, melatih pemuda-pemudi dari desa untuk memelihara dan bahkan mengembangkan Sapa lebih lanjut, memastikan keberlanjutan dan kepemilikan lokalnya. Ini menciptakan peluang kerja baru di dalam kampung, semakin memperkuat ekonomi dan kemandiriannya. Masa depan, tahun-tahun berlalu, dan Kampung Aliginatori tetap berada di garis depan inovasi pendidikan. Sapa berevolusi, menggabungkan realitas virtual untuk perjalanan lapangan yang imersif, menawarkan tutor bahasa bertenaga AI, dan bahkan membantu dalam bimbingan karir berdasarkan bakat siswa dan tren global yang muncul. Anak-anak Aliginatori tidak hanya siap untuk masa depan, mereka siap untuk membentuknya. Dari sekolah desa yang sederhana, sebuah pergeseran paradigma telah muncul. Integrasi AI, analitik data besar, dan pembelajaran mesin tidak hanya meningkatkan pendidikan, itu telah mendefinisikan ulang apa yang mungkin. Ini membuktikan bahwa kemajuan sejati tidak terletak pada meninggalkan tradisi, tetapi dalam memanfaatkan alat-alat masa depan secara cerdas untuk membuka potensi abadi dalam setiap manusia, menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar inklusif, sangat efektif, dan berpusat pada manusia, tepat di sana, di jantung Kampung Aliginatori.